Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kehidupan, kesehatan selalu. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 16 ayat 9 sampai 15. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini dalam sabdanya kita semua diingatkan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita tahu bahwa kata-kata agar dipercaya itu perlu bukti. Apalagi kalau kata-kata itu disampaikan oleh orang yang biasa-biasa saja atau orang yang sederhana. Bila diucapkan oleh orang yang besar atau tokoh masyarakat, jika tidak nyata dalam tindakan, orang sulit percaya. Mungkin kita sering dan banyak membuat janji-janji kosong disampaikan kepada orang lain. Dalam hal ini juga Yesus menunjukkan bukti kepada para muridnya agar mereka benar-benar percaya bahwa Ia benar-benar sudah bangkit dan bahwa Ia selalu hadir dan mendampingi mereka. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam kehidupan ini biasanya kalau kita mencela seringkali diartikan sebagai menghina atau suatu penghinaan terhadap orang lain. Mencela artinya mengatakan bahwa ada celahnya, mencacat, mengecam, mengkritik atau menghina. Mencela dapat dikonotasikan sebagai sesuatu yang negatif. Dalam Injil Markus hari ini, di mana kita semua, mari kita refleksikan bersama bahwa Yesus mencela para muridnya karena mereka tidak percaya pada kebangkitan Yesus. Bagi kita, Yesus mencela dalam arti memberikan teguran yang keras kepada para muridnya. Yesus menegur dengan keras kepada ke-11 murid yang tidak percaya. Meskipun telah diberitahukan bahwa Yesus hidup dan menampakkan diri setelah wafatnya disalib. Kabar kebangkitan Yesus telah diberitahukan oleh Maria Magdalena dan 2 orang lain yang telah melihat Yesus bangkit. Akhirnya Yesus sendiri pun menampakkan diri kepada ke-11 orang muridnya itu yang sedang makan. Kemudian Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati para muridnya itu. Kedegilan hati merupakan kekerasan hati atau kerasnya hati manusia.
Dalam refleksi Injil hari ini, kedegilan hati para murid karena tidak percaya kepada perkataan kesaksian orang-orang yang telah melihat Yesus yang sudah bangkit. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, seperti para murid, mungkin iman kita kepada Yesus mungkin sangat kecil. Mungkin ada saat di mana kita meragukan Dia sebagai Allah dalam kehidupan kita. Akan tetapi, Yesus tidak akan pernah membiarkan kita berada dalam keraguan terus-menerus. Ia mungkin tidak menampakkan diri secara langsung seperti kepada para murid, namun Ia mampu memakai berbagai cara di hidup kita untuk membuktikan bahwa Ia adalah Allah yang dapat diandalkan. Untuk itu, marilah kita membuktikan iman kita lewat perbuatan-perbuatan baik dan benar, agar orang percaya kepada kita bahwa kita murid Yesus dan kita semakin berani menjadi saksi Kristus. Marilah kita bersama-sama menjadi saksi Kristus yang sesungguhnya. Demikianlah permenungan kita hari ini. Untuk mengakhiri permenungan kita, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, Engkau telah melimpahkan rahmat-Mu kepada bangsa-bangsa yang percaya kepadamu. Pandanglah umat pilihan-Mu yang telah dilahirkan kembali dalam pembaptisan. Semoga kami Kau perkenankan memperoleh kebahagiaan abadi, dan semoga dengan kebangkitan putra-Mu kami sungguh-sungguh dikuatkan dan dibangkitkan dalam menjalani hidup ini untuk semakin bisa mewartakan kabar sukacita kepada banyak orang. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.